فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka lakukanlah penelitian atau tabayyun agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum dengan tidak mengetahui fakta dan dalil sebenarnya, sehingga jadilah kalian menyesal atas perbuatan kalian. Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 6. Jamaah zuhur Allah, pada kesempatan yang pendek ini pengajian kita sampaikan menjaga pikiran pada era kebohongan. Secara maqasidus syariah, tujuan dari syariat Islam adalah bukan saja untuk menjaga pikiran, tapi 5 hal itu harus kita pelihara senantiasa. Hifzuddin, wajib memelihara agama. Hifzun nafsi, wajib memelihara jiwa. Hifzul aqli, wajib menuntun akal. Hifzul nasli, wajib memelihara keturunan. Dan hifzul mali, wajib memelihara harta. Ayat yang kita bacakan ini sudah sering kita dengar, tapi sebagai pengulangan bagi kita, bahwa ketika Rasulullah mengutus Al-Walid bin Uqbah ke kaum Bani Mustalik untuk menarik zakat, ini sudah sering kita dengar, tapi pengulangan. Lalu Al-Walid bin Uqbah tidak berhasil menarik dan memungut zakat. Maka dia kembali ke Madinah untuk melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahwa kaum Bani Mustalik telah murtad. Mereka tidak mau membayar zakat. Ternyata Rasulullah bersiap-siaplah mengutus untuk mendatangi kaum Bani Mustalik. Tapi sebelum Rasulullah mengutus para sahabat untuk mendatangi kaum Mustalik, ternyata salah seorang dari kaum Bani Mustalik itu telah lebih awal mendengar perkataan Al-Walid bin Uqbah ini tidak benar. Maka didatangilah Rasulullah, ya Rasulullah, perkataan Al-Walid bin Uqbah ini tidak benar. Kami bukan tidak mau membayar zakat, kami bukan murtad. Nah, ternyata ketika itu turunlah ayat, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi ternyata di zaman Rasulullah sendiri ada yang berani berbohong. Maka dengan turunnya ayat ini digelarlah Al-Walid bin Uqbah ini sebagai kadzab, sebagai pembohong, sebagai pendusta. Itu di zaman Rasulullah. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, ternyata kita sudah berjarak dengan Rasulullah, sudah jauh jaraknya dari Rasulullah. Nah, oleh sebab itu besar kemungkinan akan terjadi tipu muslihat yang banyak dari berbagai aspek kehidupan. Dan secara khusus kalau kita tengok, memang Allah Subhanahu wa taala telah informasikan dalam ayat lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhraful qawli gurura. Yang demikian itu kami telah wahyukan, kami telah jadikan bagi setiap nabi ada musuh.
Siapa musuhnya? Ternyata ada setan yang berbangsa jin, ada setan yang berbangsa manusia. Setan yang berbangsa jin dan setan berbangsa manusia itu selalu membisik-bisikkan zukhrufal qawli ghurura, kata-kata yang indah untuk menipu kebanyakan manusia. Oleh sebab itu, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, hati-hati kita dengan orang-orang munafik ini, orang-orang yang selalu membohong. Maka kalau kita tengok pula dalam surat Al-Munafikun ayat 4 itu, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadatun yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Apabila kalian melihat penampilan mereka, melihat performan mereka, kalian takjub. Dan apabila mereka berkata, kalian dengar perkataannya, tetapi kata Allah, dia sebenarnya adalah penantang yang nyata. Oleh sebab itu kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi era kebohongan yang banyak hari ini, jahidul musyrikina bi amwalihim wa anfusihim wa alsinatikum. Berjihadlah kalian dengan harta, dengan jiwa, dan dengan lisan. Jadi sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Oleh sebab itu, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kalau kita tengok aspek-aspek kehidupan yang sudah dijajal dengan kebohongan, salah satu contoh, ketika kita tanya anak-anak kita, atau mungkin kita sendiri, Pak, Bu, sabui anda ibu, sabui anda apa? Satu atau dua negara maju. Mungkin rata-rata kita menjawab Amerika, Jepang, China, Korea. Jarang mungkin di antara kita menjawab negara maju itu Mekah, Madinah. Kenapa? Karena memang kita sudah dijejal. Yang dikatakan maju itu maju ekonominya, maju informasinya, maju teknologinya, maju pemikirannya, maju sosialnya, segala macamnya. Tapi tidak ada landasannya iman dan takwa. Tapi kita sudah membenarkan itu. Padahal kalau sekarang biasa saja, katakanlah anak-anak kita sudah bekerja di Amerika, maju ilmu pengetahuannya, tinggi gajinya, bagus infrastrukturnya, sayang. Lalu, tapi dia tidak sholat, Pak. Dia tidak beriman kepada Allah. Yakinkah kita sebagai ibu dan bapak, anak kita menjadi anak soleh dan soleha? Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah. Khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Generasi yang terbaik itu adalah generasi sezaman, sewaktuku. Kemudian berikutnya. Apa generasi yang baik itu? Generasi yang baik itu adalah generasi yang melandasi kehidupan iman dan takwa. Itu intinya. Ayat yang sudah latah bagi kita ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman, kemudian bertakwa. Kuncinya iman dan takwa. Tapi hari ini tidak ada iman dan takwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh kami akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Coba negeri kita hari ini, hujan tetap Allah turunkan. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah turunkan hujan dari langit. Dengan hujan itu Allah tumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki buat kamu, kata Allah. Tapi kita miskin juga, kita stunting juga, kita kelaparan juga. Mana berkahnya? Oleh sebab itu jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atu yusaddaqu fihal kadhibu wa yukadzabu fihal shadiq. Akan datang pada umat manusia tahun-tahun yang penuh kebohongan. Saat itu pembohong dianggap jujur. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang-orang jujur dianggap pembohong. Wa yukhawwanu fihal amin. Dan khianat dianggap orang amanah.
Orang amanah dianggap pengkhianat. Itulah hari ini kita rasakan ini. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Qila, "Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Qala, "Ar-rajulu tafihu fi amril ammah." Nanti akan ada orang berbicara di tengah masyarakat, yaitu ruwaibidah. Siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Yaitu adalah orang bodoh yang memegang urusan masyarakat. Artinya kebodohan itu tidak dilandasi dengan iman, tidak dilandasi dengan takwa. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah ingatkan juga kepada kita, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharraqu as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Hendaklah kalian selalu jujur, sebab kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakumul kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharraqal kadhiba hatta yuktaba 'indallahi al-kazzab. Jauhilah kalian dusta, sebab dusta mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan ke neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka ia akan tercatat di sisi Allah